Apa ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan bertanya. Silakan Dek, dilanjut. Nggak ada pertanyaan. Halo, Dek. Maaf. Kalian menyimak semua kah? Presentasi tadi? Sudah? Tolong dijawab Budin, Dek. Kalian menyimak semua, Dek. Tolong dijawab Budin. Ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, apakah slide yang ditampilkan tadi cukup bisa dibaca atau kalian tidak bisa membaca? Bisa, Ibu. Baik. Adakah hal yang ingin ditanyakan kepada kelompok? Ada, Ibu. Silakan. Ibu, saya atas nama Angelina Putri Londo mau bertanya kepada kelompok 3. Tadi sempat bahas mengenai asuhan DIVAS pada Ibu dengan Partus 1 AB0. Tadi di nomor rek ada data subjektif dan objektif. Di situ saya sempat baca keadaan umum Ibu agak lemah dengan kesadaran komposmentis dengan tekanan darah 90/70. Jadi pertanyaan saya, tindakan apa yang kita lakukan setelah mengetahui adanya keadaan umum Ibu yang kurang baik dengan kondisi badan agak lemah dengan tekanan darah 90/70 mmHg. Terima kasih. Mohon maaf, sayang, bisa diulang pertanyaannya? Langsung to the point-nya saja. Inti pertanyaannya, tindakan apa yang kita lakukan setelah mengetahui keadaan umum Ibu kurang baik dengan tadi sempat bilang keadaan umum Ibu lemas dan lesuh dengan tekanan darah 90/70. Terima kasih. Ya, silakan segera dijawab kelompok. Silakan kelompok dijawab. Ayo, segera Dek, jangan buang-buang waktu. Kelompoknya kan nggak hanya 1-2 orang toh Dek, anggota kelompok. Ayo dipandu ini, siapa Dama? Risma Dama. Ayo, mohon aktif lagi kalau diskusi Dek.
Mana kelompoknya nih? Saya ingin tahu. Sebutkan, saya kelompok 3, saya kelompok 3 begitu. Siapa aja? Atas nama siapa aja nih? Iya, Bu. Ya, Bu. Ini jadi baik, saya atas nama Neolivina Ramadhan akan coba menjawab pertanyaan dari Angelina Putri. Ini tindakan yang kita berikan itu jika pasien pertama ini mengalami badan agak lemah dengan keadaan kompos mentis. Ini jika pasien agak lemah berarti ini pasien kan yang kita bahas tentang pasien postpartum primer. Jadi pertama kita memberikan pasien itu memberikan infus agar pasien itu darahnya tetap ada. Terus kita anjurkan berikan minum air putih, terus kita berikan pasien itu obat tablet tambah darah supaya pasien itu ini darahnya tetap lancar agar tidak kehabisan darah. Kemungkinan itu jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Atau masih ada tanggapan dari Putri Gando, saya persilakan. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari kelompok sebelumnya, kelompok ya tadi juga termasuk mungkin yang kedua itu gimana mana ibu kan kalau setelah melahirkan kan atau apalagi dalam keadaan postpartum primer otomatis di situ ibu banyak mengeluarkan darah. Terus penanya sebelumnya mengatakan bahwa hal apa saja atau langkah apa saja yang kita lakukan. Contohnya kita sebagai bidan untuk menangani ibu dalam keadaan posisi lemah. Ya, kita ketahui bersama bahwa semua ibu yang melahirkan apalagi dalam keadaan postpartum pasti mengalami yang namanya lemah atau namanya kurang darah, dan pertama-tama itu pasti ibu mengeluarkan darah banyak. Nah di situ kita sebagai bidan mungkin pertama-tama kita lihat dulu keadaan ibu seperti apa. Nah langkah pertama paling kita ambil itu yaitu mengetahui golongan darah ibu. Nah setelah kita mengetahui golongan darah ibu, di situ ada langkah antara di dokter yang menangani ibu sama langkah-langkah yang bidan ambil untuk konsultasi sama keluarga ibu, itu dicek begitu, maksudnya golongan darah ibu itu apa, nanti ada transfer darah apa ya itu, penambahan darah kalau tidak salah itu transfusi darah. Nah, transisi darah seperti itu, sehingga ibu tidak mengalami yang namanya lemah tadi seperti itu. Mungkin jawaban saya itu saja sih. Makanya ini yang sering terjadi dan sering juga dilihat seperti itu. Soalnya banyak memang ibu yang mengalami seperti itu. Mungkin kalau kurang jelas atau kurang pas, nanti teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, dilanjutkan, dijawab dulu pertanyaan yang ada di kolom chat itu. Silakan. Ayo kelompok 3 silakan dijawab itu pertanyaan yang ada di room chat itu. Saya Kusmeti, tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani kasus reptilasi jika kita berada di daerah terpencil? Sebentar, saya mohon izin sebentar ya.
sama suara kah handphone? Mohon maaf, mau bertanya ke teman-teman kelompok. Ini pertanyaan Kak Kusmiati bisa dijawab atau nanti kalau mau, maksudnya bisa dilemparkan ke teman-teman yang lain, bisa bantu untuk dijawab seperti itu. Kelompok. Bisa guys. Ibunya belum. Yang belum.
Ya, silakan, mohon maaf ya. Silakan dijawab untuk pertanyaan siapa ini? Kusmiati ya. Oke, silakan kelompok dijawab. Jadi baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kakak Kusmiati dengan bunyi pertanyaan. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani kasus red plus jika kita berada di daerah terpencil? Jadi misalnya kalau ada kasus itu dia kan kamu kembali penyakit tentang tuberkulosis, dia sudah sembuh tetapi penyakit itu kamu kembali. Nah, jadi seorang bidan yang harus dilakukan itu berarti dia harus merujuk di rumah sakit terbesar karena di daerah terpencil apalagi berada di puskesmas. Nah, di situ fasilitasnya kurang lengkap. Jadi tindakan seorang bidan itu melakukan rujukan untuk di sana kan ada dokter spesialis penyakit dalam, nanti mereka yang menangani tindakan selanjut apa yang diberikan pada pasien tersebut. Kemungkinan dari saya hanya itu, mungkin ada teman-teman yang Saya potong aja Dik, biar nggak terlalu lama. Sebelum saya menanggapi seluruh pertanyaan, ya waktunya berbicara saya yang keburu ini. Yang pertama, karena saya tidak bisa share screen, saya tanggapi aja dari naskah ya. Tadi kan sudah Anda presentasikan. Di situ ada yang kata temannya tadi ada nomor rek, kemudian SOAP gitu ya, SOA dan kayak. Kenapa itu hanya sekelumit saja ya? Padahal perdarahan postpartum itu kan penanganannya banyak sekali. Tapi ini hanya satu kali saja gitu, dan di asesmennya Anda tuliskan asuhan kebidanan pada nyonya AP1 postpartum hari pertama dengan sisa plasenta. Kasusnya kan perdarahan postpartum tadi. Maka asesmennya adalah perdarahan postpartum harusnya. Sisa plasenta itu adalah penyebabnya. Ya, itu adalah penyebabnya. Jadi kayaknya asesmennya nggak benar, ini salah. Kemudian penata laksanaannya juga hanya seperti ini saja, berikan KIE, beritahu ibu, anjurkan ibu untuk ikut KB. Loh, ini kasus perdarahan. Yaudah, coba berpikir loh, ini kasus perdarahan. Bagaimana mungkin kalian misalkan ada nih pasien datang ke tempat Anda, di depan Anda dia mengalami perdarahan. Dia mengalami perdarahan. Perdarahan ini kan luar biasa ya. Maksudnya berapa volume darah yang ada di tubuh kita? Kalau keluar sedikit saja, seperempat, setengah dari volume itu sudah pasti kita akan shock. Ya. Ada orang perdarahan loh di depannya kita. Lah kok tindakannya hanya beritahu, ibu misalnya ibu perdarahannya, tidak tahu apalagi yang diberitahukan. Kemudian kalau saya baca ya di ininya, di naskahnya, memberitahu ibu apa tadi? Memberitahu ibu hasil pemeriksaan. Oh iya bu, ini ibu mengalami perdarahan. Kemudian berikan KIE postpartum, cara menyusui yang benar. Bagaimana mungkin orang mengalami perdarahan diajarkan cara menyusui, cara perawatan payudara, kemudian mengajari personal hygiene. Nah kasusnya kan ya perdarahan, karena perdarahannya kan diatasi dulu deh. Bagaimana mungkin kalau misalnya nih kalian kalian ada mengalami perdarahan, misalnya memasak jarinya kena pisau nih, perdarahan gitu ya. Mestinya kan itu ditangani tuh deh, perdarahan. Itu nggak mungkin kan kalian ini tangannya terjadi perdarahan, tapi kalian melakukan nggak tahu apa yang itu, nggak fokus sama masalahnya. Loh, kok iya begitu banget gitu ya, ini aspeknya itu kok. Kalau menurut saya kok banget kan gitu ya, seperti ini. Kita di hadapan kita ada orang mengalami perdarahan loh. Tapi hanya diberikan KIE, ibu, ini ya cara menyusui yang benar. Kemudian anjurkan ibu untuk ikut KB sebelum 40 hari. Nanti ikut KB ya bu, terus sudah ibu boleh pulang. Masya Allah, ini pasien, ini perdarahan yang harus diselesaikan masalahnya. Perdarahannya harus diberhentikan. Lah kok disuruh pulang? Apa tindakan yang dilakukan oleh bidan di sini? Nggak ada. Kok disuruh pulang? Mati di jalan itu dek pasiennya kalau perdarahannya nggak dihentikan. Ya, parah banget gitu aspek yang dibuat oleh kelompok ini. Coba dibayangkan gitu loh dek. Bayangkan di depan Anda ada orang yang mengalami perdarahan.
Orang mengalami perdarahan itu butuh tindakan, bukan ceramah. Ya, saya nggak melihat apa tindakan yang dilakukan oleh kelompok ini. Ya, Bu. Ya, ya saya sedih banget deh lah bidan. Kalau lulusan bidan seperti ini itu mati semua, nanti nggak akan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang jadi adalah peningkatan. Apalagi kalian kembali ke daerah masing-masing nantinya ini. Teorinya itu sudah diberikan, sama seperti retensi plasenta. Di dalam askem ini saya sudah pernah memberikan, kalau pasien ini mengalami komplikasi perdarahan yang disebabkan karena retensi plasenta, apa yang harus dilakukan? Coba buka PPT yang saya berikan kalau percaya. Kok you hari ini juga nggak bisa menjawab gitu? Kalau ada pasien yang mengalami retensi plasenta ini, plasenta tidak bisa lepas, tidak bisa lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, itu namanya retensi plasenta. Ya. Kalau ada pasien yang mengalami retensi plasenta di daerah terpencil, tidak selalu rujuk. Loh, kewenangan bidan ini apa? Baca undang-undangnya bidan, baca itu permennya bidan. Nggak selalu rujuk, deh. Terus apa yang mau berbuat kalau rujuk. Dan jangan menyepelekan puskesmas. Puskesmas alatnya kurang lengkap, rujuk di rumah sakit yang lebih lengkap. Tidak. Puskesmas itu ada ponet, ada ponnya. Jangan salah, gitu ya. Retensi plasenta ini dilihat dulu. Kan saya pernah mengajarkan. Apa retensi plasenta ini tidak disertai dengan perdarahan? Oke, kenapa? Kalau itu ada ponek, kalau tidak ada ya sudah ke rumah sakit. Kalau tidak terjadi perdarahan. Tapi kalau retensi plasenta ini disertai perdarahan, bidan boleh melakukan manual plasenta. Dan itu keterampilannya akan diajarkan di Gadar. Ya. Berpikir ke sana. Saya begitu apa ya, tenang gitu ya hari ini, materi sudah diberikan, tapi kok yo seperti ini gitu. Coba lagi untuk mengasah diri sendiri, ayo belajar walaupun ini pandemi gitu ya. Kalau seperti ini deh, kalian harus bagi bidan itu bisa, kan kasihan pasien-pasien yang nanti